puji nama-Mu ya Bapa. Di pertengahan ibadah ini, sebentar kami akan diisi oleh kebenaran firman. Tuhan, Engkau tahu setiap persoalan yang sedang kami hadapi. Engkau tahu setiap pergumulan yang kami sedang lalui. Tapi kami percaya melalui firman Tuhan itu memberikan jawaban yang terbaik dalam kehidupan kami, bahkan memberikan pertumbuhan atas iman kepercayaan kami, supaya kehidupan kami semakin hari semakin dewasa, pengiringan kami akan persoalan masalah tidak membuat iman kami kendor, tapi kami semakin semangat mencari Tuhan, karena kami tahu bahwa tidak lama lagi kedatangan Tuhan pada kali kedua segera datang. Oleh sebab itu ya Bapa, terus persiapkan hidup kami, terus Engkau perbarui hidup kami, supaya kami memperoleh kesempurnaan ilahi yang berasal dari Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami percaya setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan itu menjadi dupa berbau harum di hadapan hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman. Urapi, sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib Tuhan. Biar Engkau saja yang nampak, Engkau saja yang berkata-kata, dan hamba-Mu tersembunyi. Pakai bibir lidah hamba-Mu, urapi hamba-Mu, dan sikapkan seluruh rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan, supaya kehidupan kami semakin hari semakin terisi oleh kebenaran firman. Dan berikan konsentrasi kefokusan kita, supaya kami mengerti dan memahami, bahkan bisa mengaplikasikan firman Tuhan yang sudah kami. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Malam hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih mempertemukan kita di tempat ini untuk sama-sama kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Filipi. Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Untuk menghormati firman Tuhan, saya undang jemaat Tuhan bersama-sama bangkit diri. Kita akan bergantian membaca firman Tuhan ini. Ya. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27 sampai ayat 30. Dan saya akan bacakan untuk kita, dan Bapak Ibu nanti bisa membaca ayat yang selanjutnya. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Dalam pergumulan, ya, maaf. Terima kasih, silakan duduk. Saya memberikan tema yaitu tetap berjuang, ya, tetap berjuang.
Ketika Paulus dan Silas berada di kota Filipi, mereka mengalami suatu hal yang mungkin bisa dikatakan tidak nyaman, ya. Mereka berada di suatu zona yang begitu tidak enak untuk mereka hadapi, karena mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara di kota Filipi. Itu terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 22 sampai ayat yang ke-23, ya. Di sana menceritakan bagaimana kisah seorang Rasul Paulus dan Silas ketika mereka mengabarkan Injil. Ada sesuatu yang terjadi atas kehidupan mereka, ya. Namun mereka tidak menyerah begitu saja. Mereka tetap berjuang dalam pengabaran Injil pada saat itu. Dan pada akhirnya mereka harus masuk dalam penjara. Namun dalam penjara mereka tidak hanya tinggal begitu saja. Ada sebuah yang harus mereka kerjakan, yaitu mereka tetap berdoa dan memuji memuliakan nama Tuhan. Ketika mereka berada dalam suatu zona yang tidak nyaman ini, Bapak Ibu, mereka tetap memuji Tuhan. Mereka tetap berdoa kepada Tuhan. Mereka tetap berjuang atas kehidupan mereka pada saat itu, ya. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu, kalau kita melihat dari pasal 16 ini, kita bisa melihat ada sebuah mujizat yang terjadi pada saat itu. Coba kita baca, kalau tidak salah di ayat yang selanjutnya, pada suatu kali, ya, ayat 23, coba. Ya, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat, ya. Tetapi kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa. Lihat, ada sebuah perjuangan yang mereka lakukan. Mereka berdoa dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan suara mereka. Dan apa yang terjadi? Lihat, next. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Dan pada suatu hari, pada suatu ketika, ya, kepala penjara itu pun menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupan. Luar biasa. Mereka ketika dalam penjara, mereka tidak hanya pasrah. Ada banyak orang-orang di akhir zaman ini ketika mereka dalam masalah, ketika dalam pergumulan yang hebat, ada banyak mereka hanya pasrah. Terserah, mati ya mati, ya. Ya, terserah. Mungkin sudah nasib saya. Ya, ada banyak orang mengatakan itu. Tapi kita sebagai orang-orang Kristen, apapun pergumulan kita harus berjuang. Ya, setuju dengan amin? Ya, kita harus berjuang seperti Rasul Paulus dan Silas pada saat itu. Mereka berjuang. Mereka berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Mereka memuji Tuhan. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Mujizat Tuhan terjadi pada saat itu. Gempa bumi yang dahsyat, belenggu-belenggu penjara itu terbuka, dan kepala penjara itu pun menerima Tuhan sebagai
sebagai juru selamat dalam kehidupannya secara pribadi. Namun ketika Paulus yang keluar dari kota Filipi, Paulus mendengar ada sebuah hal yang terjadi atas jemaat yang ada di Filipi pada saat itu. Ya. Mereka mengalami penderitaan yang begitu luar biasa yang dihadapi oleh jemaat yang ada di Filipi. Namun Paulus tidak tinggal diam begitu saja. Paulus menasihati mereka, makanya surat Filipi ini timbul pada saat itu. Ya. Dia menasihati mereka supaya mereka tetap berjuang dalam menghadapi masalah persoalan yang dihadapi oleh jemaat yang ada di Filipi pada saat itu. Namun ada sebuah pertanyaan, bagaimana cara mereka atau bagaimana cara orang-orang yang ada di Filipi untuk berjuang melewati masalah yang mereka sedang hadapi. Yang pertama di ayat yang ke-27, Filipi 1 ayat yang ke-27 dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Yang pertama, berpadanan dengan Injil Kristus. Ya. Kalau saya mau lihat dalam kamus bahasa Indonesia, kata berpadanan ini artinya berimbang, sebanding, dan menyesuaikan. Jadi orang-orang yang ada di Filipi, mereka mengalami masalah, mereka harus tetap berjuang mengatasi masalah mereka dengan berpadanan dengan Injil Kristus. Ya. Bukan berpadanan dengan hal-hal lain atau berpadanan dengan pemikiran manusia sendiri. Ada banyak manusia ketika dalam masalah, mereka tidak berlandaskan firman Tuhan menyelesaikan, tapi sudah menggunakan logika. Logika mereka main, dan pada akhirnya ketika mereka menggunakan logika mereka capek sendiri. Kenapa? Tidak ada jalan keluar. Ya. Tapi ketika kita berpadanan dengan Injil Kristus, dilandaskan dengan Injil Kristus, saya percaya apapun masalah kita pasti bisa terselesaikan. Ya, setuju, katakan amin. Karena ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Kalau memakai pemikiran manusia, tidak akan selesai persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Mungkin bisa bertambah. Ya. Kalau kita cerita kepada orang lain masalah kita, bukan selesai, justru tambah banyak. Ujung-ujungnya apa? Jadi buah bibir. Tapi ketika kita berlandaskan dengan firman Tuhan, kita mencari Tuhan dalam setiap masalah, saya percaya Tuhan akan memberikan jawaban-jawaban yang terbaik atas setiap pergumulan kita. Amin. Itu adalah janji. Ya. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai anak. Paulus tadi sudah mengingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi untuk mereka ketika menghadapi masalah, mereka tetap berpadanan dengan Injil Kristus. Sama dengan kita. Ya. Tidak ada seorang pun yang ada di muka bumi ini yang tidak ada masalah. Atau ada yang tidak ada masalah? Ada? Kalau tidak ada masalah, berarti orang itu adalah orang yang hebat. Tapi kita pastinya memiliki masalah, pergumulan, ya. Entah pergumulan ini atau pergumulan itu, ya. Atau pergumulan dalam usaha bisnis,
pekerjaan, rumah tangga, pendidikan. Ada banyak mungkin pergumulan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi. Tapi saya sebagai hamba Tuhan hanya mengingat, berpadananlah dengan Injil Kristus, supaya kita bisa berjuang melewati semua masalah demi masalah itu. Amin. Yang kedua, masih di ayat yang sama dikatakan, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Yang kedua adalah hidup dalam kesatuan. Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi untuk mereka semua hidup dalam kesatuan. Kira-kira mudah nggak? Saya pikir sulit. Jangankan sesama jemaat, ya, sesama rumah, sama suami dan istri, untuk kita bisa, ya, sehati sejiwa, amat terlebih satu roh dalam setiap harinya, sulit. Pastinya ada perbedaan. Rambut mungkin boleh sama hitam, tapi hati dan pemikiran pastinya berbeda-beda. Dari pagi saya menanyakan kepada jemaat, ada 20 lagi. Ya, mereka bilang, susah Pak Pendeta. Ya, apalagi kalau setiap jam untuk kita bisa sehati, sejiwa, sepikir, bahkan satu roh dalam satu rumah tangga. Pastinya susah. Kalau sekarang pun saya menanyakan kepada jemaat, pasti jawabannya susah. Apalagi sesama jemaat yang karakternya berbeda-beda, yang profesinya berbeda-beda. Jangankan sesama jemaat, mungkin kakak beradik, ya, pastinya memiliki karakter yang berbeda-beda. Antara Angel dan Chris, kalau saya bertanya masalah ini, pasti jawabannya pun tidak bisa mereka sehati sepikir. Susah. Tapi ini yang harus mereka untuk mengatasi persoalan yang terjadi di jemaat yang ada di Filipi. Mereka harus berjuang untuk hidup dalam kesatuan, supaya masalah yang mereka sedang hadapi bisa terselesai. Karena masalah mereka ini bukan masalah yang kecil, tapi masalah mereka ini adalah masalah yang begitu besar. Makanya Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi untuk mereka terus berjuang. Dalam perjuangan mereka itu, mereka harus hidup dalam kesatuan. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada. Ya. Secara manusia mungkin sulit, ya, sulit. Tapi inilah firman Tuhan mengatakan untuk kita berjuang. Ada pepatah mengatakan, kalau tidak salah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau mereka bersatu, maka mereka akan kokoh. Begitu juga dengan kita. Kalau kita bersatu untuk mencari jiwa-jiwa, pastinya bangku-bangku yang kosong ini akan terpenuhi oleh jiwa-jiwa. Amin. Seperti sapu, satu lidi sapu kira-kira bisa tak membersihkan dedaunan yang ada di halaman kita? Bisa? Kira-kira gimana Pak Maksud? Bisa? Tidak bisa.
senang bisa dengan cara dicucuk. Tapi lama, betul? Ya, lama. Kalau sapunya besar, bisa selesai dalam waktu mungkin 5 menit. Tapi kalau hanya satu biji, satu lidi saja, mungkin bisa selesai dalam waktu 2-3 jam. Apa maksudnya? Kalau kita ingin gereja kita ini penuh dengan jiwa-jiwa, jangan hanya mengharapkan gembala saja mencari jiwa-jiwa. Amin. Kita pun harus mau terjun mencari jiwa-jiwa. Kita sehati dalam kesatuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, sama yang ada di Filipi. Ya, Paulus mengingatkan mereka untuk tetap bersatu supaya apa? Persoalan itu bisa diselesaikan. Ya, kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan memiliki persoalan, memiliki pergumulan dalam rumah tanggamu, engkau harus bisa bersatu. Ada kesatuan, bisa sehati, sejiwa dan satu roh untuk menyelesaikan masalah ini. Ya. Tapi kalau umpamanya tidak ada yang mau mengalah, pastinya akan tercerai-berai. Ya. Makanya sangat penting untuk kita merendahkan hati kita. Amin. Kalau suami dengan istri saling merendahkan hati, saling merendahkan diri, saling pengertian. Jangan kita menganggap diri hebat. Jangan. Tapi bagaimana caranya kita bisa merendahkan hati satu dengan lain, supaya kita bisa satu dalam rumah tangga. Amin. Yang terakhir, di ayat yang ke-29, bagaimana mereka harus berjuang. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Siap untuk menderita bagi Yesus? Jangan hanya mau menerima berkat, ya. Ada banyak kalau ketika ditanya siap untuk menderita untuk Kristus, diam. Tapi ditanya ketika mau menerima berkat dari Yesus, haleluya. Tapi ketika siap menderita, tidak ada. Ternyata kita sebagai anak-anak harus siap menderita. Amin. Penderitaan kita ini berbeda-beda. Penderitaan yang dialami oleh jemaat yang ada di Filipi pada saat itu berbeda dengan penderitaan yang harus kita hadapi pada saat berbeda. Karena prosesnya berbeda-beda. Pergumulan kita berbeda-beda. Ya. Proses kita berbeda-beda. Tetapi bagaimana cara kita menyikapinya? Ketika kita menyikapinya dengan baik, ya, maka hasilnya pun akan baik. Amin. Makanya kita harus siap sedia. Siap sedia. Kapanpun waktunya untuk kita menderita, kita sudah siap. Tapi ingat, ketika kita mengalami penderitaan, Tuhan tidak meninggalkan kita. Coba buka dalam Yesaya 41 ayat 10. Masuk coba bacakan. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, saya kapan satu ayat yang 10. demikian ini firman Tuhan, janganlah
takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Amin. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Tuhan, Dikatakan jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, akan memegang dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Ya. Ketika kita mengalami penderitaan, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Ada tangan Tuhan yang memegang kehidupan kita. Makanya tadi pagi saya mengatakan, ketika kita memuji memuliakan nama Tuhan, jangan ragu untuk mengangkat tangan. Ya. Kenapa saya mengatakan demikian? Ketika kita mengangkat tangan, ini adalah tanda penyerahan kita kepada Tuhan. Betul? Ya, ini adalah tanda kita menyerah. Tuhan, aku tidak mampu lagi. Ketika kita mengangkat tangan, maka Tuhan akan memegang tangan-tangan kita, memegang kehidupan kita, dan membawa kita pada kemenangan. Yang setuju katakan amin. Ya, makanya kita jangan takut. Firman Tuhan ini, ketika kita mengalami proses untuk menderita kepada Kristus, kita jangan takut, karena Tuhan ada bersama. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kasih, mari kita tetap berjuang. Tetap berjuang. Apapun pergumulanmu, jangan engkau stuck di situ. Jangan engkau sampai mundur, tapi terus berjuang. Hadapi persoalan bersama dengan Kristus. Dan landaskan itu semua dalam firman Tuhan. Karena ada jawaban yang Tuhan akan berikan dan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan yang berasal dari Allah. Tuhan Yesus